Perkenalkan, nama saya Fitrin Fatimah Tuzahro dengan rekan saya Dewi Aprianti. Kami mahasiswi dari STIE Dharma Agung. Izinkan kami untuk mewawancarai kakak seputar bisnis yang sedang kakak jalani. Sebelumnya saya mau tahu dulu nama kakak siapa ya? Nama saya Yoga dari Puri Tanaman Hias Jayasari. Terus kak, ini kan taman ya, ada nggak sih namanya gitu? Nama yang spesifik bener-bener ini taman apa gitu? Karena toko saya Puri Tanaman Hias Jayasari, nama spesifikasi untuk tempat ini sebenarnya Taman Tilar aja. Taman Tilar. Terus apa sih kak keunikan dari taman di sini? Keunikan taman di sini adalah salah satu tempat untuk rekreasional bagi para pemuda, terutama bagi para anak-anak SMP yang habis selesai untuk sekolah, terus juga beberapa ibu-ibu rumah tangga yang juga ingin bermain sama anaknya, beberapa orang-orang yang juga berkumpul pada ruangan tempat ini, semuanya pada sini. Jadi apabila mereka misalkan datang setelah mereka melakukan kegiatan di taman, mereka biasanya langsung berbelanja tanaman di sini. Kakak kan sudah sangat paham ya edukasi tentang tanaman-tanaman hias. Usaha yang kakak jalani juga sudah cukup baik untuk lingkungan gitu. Kira-kira kakak sudah mempekerjakan orang lain untuk usaha kakak ini atau kakak urus sendiri? Sejujurnya kalau untuk melakukan perekrutan, saya belum melakukan pembukaan rekrutmen untuk pada orang-orang sekitar. Tapi karena saya sendiri menjalankan ini bersama dengan rekan saya rasa saya bersama rekan saya menjalankan usaha ini. Untuk kelegalitasan usaha kakak, kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan kak? Surat-surat apa saja? Biasanya diperlukan adalah surat izin usaha dari pemerintah setempat atau misalkan lurusnya melalui kantor RT atau RW. Kemudian lakukan surat legalisasi lagi pada kantor polisi untuk menentukan surat izinnya. Terus satu lagi pahami juga beberapa kegiatan yang lain seperti bagaimana legalitas satu tanaman, beberapa tanaman lagi yang harus diekspor atau beberapa tanaman yang harusnya dilindungi berdasarkan undang-undang terkait. Pahami juga ini juga penting sebab beberapa tanaman yang saya jual sebenarnya yang boleh dijual itu adalah tipe pasaran yang boleh dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Jadi tidak semua tanaman, walaupun pada beberapa diantaranya bisa bersifat ada yang komersil, tapi ada juga bersifat eksklusif. Kira-kira tanaman apa saja tuh yang kakak tahu kalau tanaman tersebut itu dilarang oleh pemerintah kak? Sebagai contoh ada banyak sekali daftar tanaman ini. Kalian bisa melihatnya di Kementerian Pertanian untuk daftar tanaman tersebut. Namun untuk saat ini berkat teknologi kemajuan pada tahun ini, beberapa tanaman hias dilakukan secara in vitro, yang artinya melalui teknik kultur jaringan semua orang dapat memilikinya dalam skala komersil dan harga yang lebih murah. Jadi tidak ada namanya kenaikan harga untuk setiap tanaman. Untuk selanjutnya dalam melakukan usaha kita pasti mengalami kenaikan atau penurunan ya kak ya. Kira-kira apa saja sih suka duka kakak dalam melakukan usaha yang saat ini kakak jalani? Untuk sukanya, jujur beberapa tanaman hias yang saya rasakan di sini adalah beberapa kenaikan omset dari beberapa tanaman juga cukup naik, begitu itu juga tren. Dan yang kedua, beberapa tanaman orang-orang sekitar mulai paham bahwa ternyata tanaman hias memiliki banyak potensi. Sebab di Indonesia sendiri memiliki banyak sekali potensi tanaman hias. Hampir lebih dari 3.500 spesies tanaman di Indonesia sendiri memiliki kualitas yang baik untuk dijadikan tanaman komersil. Entah itu dalam segi farmasi, bidang industri, kosmetik, dan beberapa diantaranya. Juga kalau untuk duka, sejujurnya ada banyak sekali. Yang pertama mengenai kembali beberapa legalitas dan prosedural dari tanaman tersebut kadang bisa berubah suatu waktu. Terjadi persaingan antara pedagang yang satu dengan yang lainnya. Ini sangat menguntungkan sekali lagi. Terus kemudian harga di sini juga bergantung pada bagaimana kualitas itu sendiri. Dan yang terakhir, berapa misalkan dari kebijakan yang meregulasi tanaman hias itu untuk dijual secara online untuk bagi para grosir maupun pengguna eceran, ini bisa membuat kami menjadi merasa terbebani. Bahkan ada sekali banyak perbandingan bagi konsumen sehingga mereka enggan untuk menjual di sini. Tapi kami berusaha untuk melakukan hal itu untuk tidak jadi. Dari berbagai macam tanaman hias yang kakak jual, ini hanya tanaman hias saja atau ada jenis tanaman seperti buat obat-obatan gitu kak? Kan banyak ya sekarang tanaman herbal ya. Untuk beberapa tanaman yang kami jual sendiri, sebagian ada memiliki fungsi sendiri, ada yang bersifat hias maupun yang bersifat non-esensial. Sebagai contoh, sebagai puring, beberapa tanaman cemara, golongan bungur, dan yang lain-lainnya memiliki kandungan untuk beberapa efeknya sendiri. Sebagai contoh, untuk tanaman rosemary sendiri, selain sebagai tanaman hias, digunakan sebagai bahan esensi parfum dan masakan pada makanan-makanan tertentu, terutama Mediterania. Kalian bisa sebagai contohnya bisa untuk mencium aromanya sebagai pembuktian. Oh iya. Iya enak banget. Dan yang terakhir kak,
kita kan akan kayak kakak juga ya, kita akan membangun usaha, terus kita akan jadi entrepreneur juga. Boleh nggak sih kak kasih motivasi ke kita sedikit aja? Untuk penonton juga ya kayak. untuk melakukan sebuah usaha, pertama yang harus kita sadari itu adalah lakukan riset. Ini penting. Tanpa riset, orang yang melakukan usaha tanpa riset biasanya akan mengalami semacam peruntungan dalam hidup. Anggap saja banyak sekali keuntungan yang tidak memungkinkan. Sebagai kalau kita nggak pahami tentang bagaimana resiko pasar itu sendiri dan tren mengikuti pasar dan harga konsumen sendiri, kita bisa katakan bahwa hal ini bisa tidak menguntungkan bagi para pelaku usaha. Dan kedua, pahami juga regulasi. Ini yang penting. Beberapa di antara regulasi tempat itu berbeda. Kalau kita tidak memahami regulasi suatu tempat, kemungkinan usaha yang kita lakukan tidak akan ini. Yang terakhir, pahami sosial dan budaya tempat sekitar. Ini penting, mengingat beberapa pelaku usaha sendiri tidak mampu untuk melakukannya dikarenakan beberapa faktor. Dan yang terakhir juga pahami bagaimana perasaan konsumen, karena kita akan membangun relasi ini untuk pendekatan konsumen untuk membangun bisnis kita lebih baik. Baik kak, kayaknya kita Kami udah rasa cukup. untuk wawancara hari ini tentang usaha yang sedang kakak jalani. Kami harap semoga usaha kakak lebih maju lagi, bisa Amin. banyak relasinya. Dan kami undur diri ya kak ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima Mohon kasih, maaf Kak, atas mengganggu waktunya. waktu kakak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.